masih dalam suasana Hari Pahlawan. Dan kalau kita bicara pahlawan, anak sekolah taunya pahlawan tanpa tanda jasa, guru. Ya, tapi guru tidak diberikan gelar pahlawan. Ya, dan sekarang kemudian heboh. Jadi minggu-minggu ini heboh adalah tentang siapa yang layak diberikan gelar pahlawan. Lalu kemudian ya kita juga harus lihat dalam sejarah pemberian gelar ini. Jadi ada gelar, ada sejarahnya, lalu kemudian ada sejarah pemberian gelar. Dan ternyata juga banyak juga yang seru, yang ramai begitu ya. Seperti apa sih hiruk-pikuk itu, dan pembincangan tentang Soeharto sebagai penerima gelar pahlawan tentu saja tetap ramai. Masyarakat tetap memperbincangkannya. Tapi pernah nggak sebelumnya ada keributan-keributan seperti ini? Kita bahas ya apa yang terjadi. Kali ini adalah tentang sejarah dan bagaimana pahlawan. Tamu saya kali ini adalah Mas Asfi Warman Adam. Selamat datang di Cafe Berisi. Iya, selamat datang. Wah, terima kasih nih sejarawan datang dan kita bicara tentang hal ini ya. Mas Asfi Warman Adam ini tulisannya sering kita lihat di media massa, juga tampil dalam beberapa percakapan, tapi beliau ini adalah sejarawan. Jadi saya janjikan bahwa bicara tentang Soeharto kita juga harus melihat dari sejarahnya. Nanti juga ada tamu saya akan bicara tentang ekonominya kira-kira seperti apa. Baiklah, kita bahas dulu Prof ya. Iya. Walaupun sudah purna bakti dari BRIN ya, tapi kita bahas tentang sejarah dan kemudian ada pahlawan nasional. Apa sih urgensinya negara itu mempunyai pahlawan? Apakah pahlawan itu sesuatu yang penting? Karena sekarang banyak yang tanya. Buat saya nggak penting ini pahlawan kan pada ngomong begitu. Pengangkatan pahlawan ini sudah dimulai dari tahun 1959. 59. 59 dan sampai sekarang itu sudah 2025 ya. Nah, sudah ada 206 pahlawan nasional dan ditambah lagi sekarang 10 pada hari ini. Nah, pertama pada tahun 59 itu karena Bung Karno itu merasa terpukul dengan pemberontakan yang terjadi pada masa sebelumnya tahun 58. Itu pemberontakan apa PRRI, itu? Oh, PRRI dan Permesta. Ya, Bung Karno itu kan gandrung dengan persatuan. Jadi jangan sampai ada terjadi pemberontakan itu. Dan ingin orang-orang yang di setiap daerah, setiap etnis, setiap agama itu bisa diteladani dan mereka itu menyatukan Indonesia gitu. Ya, menyatukan Indonesia. Menyatukan Indonesia. Pahlawan nasional yang pertama diangkat itu adalah Abdul Muiz. Abdul Muiz. Abdul Muiz itu yang seorang ada nama jalannya tuh. Ada nama jalannya, sastrawan, pengarang balai pustaka. Tetapi dia itu seorang politikus sebetulnya dari Serikat Islam, kemudian menjadi anggota Volksraad dan diasingkan oleh Belanda itu ke Jawa Barat. Dari mana? Ke Jawa Barat? Dari Jogja. Dari Jogja ke Jawa Barat. Diasingkan karena dia memimpin pemogokan dan lain-lain itu. Diasingkan di Jawa Barat dan menulis buku, novel. Sekarang menjadi novel yang terkenal gitu. Jadi, nah beliau itu diangkat menjadi pahlawan nasional karena prestasinya itu, tetapi juga karena beliau itu berasal dari Sumatera Barat dan bukan pemberontak. Oh, bukan PRRI. Bukan PRRI, bukan ini orang yang memberontak gitu. Nah, kemudian ada dua orang lagi itu Ki Hajar Dewantara dan satu lagi saudara tirinya juga pejuang gitu. Nah, bertiga ini yang pertama kali diangkat tahun 59. Tetapi dalam perjalanan berikutnya Bung Karno itu banyak sekali mengangkat pahlawan nasional pada tahun 64. Ini dalam rangka Nasakom. Gitu. Jadi pemberian ini semuanya ada konteksnya ya? Ada konteksnya. Ada tujuannya. Ada tujuannya untuk memperlihatkan ketika itu ya. Yang membangun bangsa ini adalah dari kalangan nasionalis, agama, dan komunisme. Oh, Nasakom. Nasakom. Jadi tahun 64 itu ada pahlawan dari PKI, Alimin. Dari agama itu ada NU, Muhammadiyah. Nah, pada tahun 64 itu dari NU itu 2 orang. Diangkat yaitu Hasyim Asyari dan Wahid Hasyim. Oh, anaknya? Jadi 2 orang. 2 generasi? 2 generasi anak bapak diangkat menjadi pahlawan nasional pada tahun 64. Nah, sekarang dengan diangkatnya Abdurrahman Wahid, Gus Dur menjadi pahlawan nasional. 3 generasi? Ada yang mengatakan itu keluarga ini membuat hat-trick gitu. Jadi kalau di dalam sepak bola mencetak gol itu pada satu pertandingan 3 kali berturut-turut gitu. Nah, ini sudah tercapai hat-trick oleh keluarga pesantren ini gitu. Nah, pada tahun 64 itu juga diangkat perempuan. Kartini Cunyadin. Yang pertama kali perempuan diangkat tahun 64 itu? Tahun 64 itu ada Kartini Cunyadin. Tapi yang menjadi pertanyaan juga kok tidak ada lagi gitu ya. Karena sampai tidak sekarang setelah itu.
Setelah itu menjadi kan berkurang. Ibu Tin kan pernah diangkat jadi pahlawan. Ibu Tin diangkat menjadi pahlawan itu tahun 1996. Oh iya, iya. Nah, perlu dicatat juga bahwa dari 206 itu hanya 16 orang perempuan gitu. Nah, kenapa kok sampai kurang dari 10% gitu? Jadi setelah tadi pengangkatan tahun 64 yang di situ ada beberapa orang perempuan, setelah itu berkurang. Dan sampai sekarang pun juga jumlah perempuan yang diangkat itu menjadi sangat sedikit gitu. Masih sangat sedikit. Masih sangat sedikit, kurang dari kenapa 10%. Dalam sejarah Indonesia kenapa perempuan tidak banyak diakui sebagai pahlawan? Dianggap pernah berjuang atau seperti itu? Karena yang memilih pun itu juga laki-laki gitu. Karena sekarang ini Dewan Gelar itu ada 7 orang yang diketuai oleh Fadlizon itu, semuanya pria gitu. Berarti awalnya begitu ya? Iya. Begitu, jadi aspek dari gender itu maskulinnya itu sangat kelihatan gitu. Tapi pertanyaannya apakah perempuan itu tidak pernah berjuang atau kurang perjuangannya dari pria gitu? Apa jawabannya? Nah itu saya ingin menanyakan itu dan juga menuntut kepada pemerintah. Kalau di parlemen kita mengatakan ada 30% kuota perempuan gitu. Nah tahun ini itu ada 2 orang perempuan yang diangkat. Siapa ya tahun ini? Yang Marsina. Ada Marsina ya. Dan satu lagi itu Rahmah El Yunusiah. Itu dari mana itu? Dari Sumatera Barat, dari Padang Panjang. Jadi dari tokoh pendiri sekolah perempuan Islam. Oke. Guru ini ya? Ini guru dan pemimpin sekolah. Yang menarik itu ketika dia datang diketahui oleh Rektor Al-Azhar, ini ada pendidikan yang kok perempuan gitu. Jadi mereka tertarik. Selama ini di sana Al-Azhar itu kan laki-laki saja gitu yang dididik di situ. Loh, kok ini perempuan juga dididik di Al-Azhar? Di Al-Azhar gitu. Di Mesir? Di Mesir. Jadi membuka mata mereka loh. Perempuan itu kan juga layak mendapat pendidikan yang sama. Pada masa itu sudah sekolah sampai ke sana ya? Iya, dan kemudian ada kerjasama antara sekolah diniyah itu dengan Al-Azhar gitu. Nah, dia diangkat menjadi pahlawan nasional tahun ini. Mengenai Marsinah ini, menariknya itu, bukan menariknya juga, bahwa ini adalah calon pahlawan nasional yang dadakan gitu. Karena Presiden Prabowo itu dalam pertemuan dengan para buruh itu pada bulan Mei gitu, mengatakan, saya menghargai perjuangan kaum buruh. Bahkan Marsinah pun. Oh, beliau sebutkan saat itu? Dia sebutkan Marsinah pun kalau itu diusulkan oleh buruh, saya akan angkat menjadi pahlawan nasional. Jadi begitu spontan. Begitu spontan. Dan saya mengatakan itu bukan spontan. Tapi istilah yang lain itu di sini ada impulsif. Oh, impulsif. Impulsif. Dan ini menurut pandangan saya satu ciri dari Prabowo. Impulsif itu dalam berbagai aspek yang lain. Ketika dia mengusulkan, misalnya ada koperasi Merah Putih. Kan sudah ada koperasi unit desa, tapi tiba-tiba teringat ada koperasi Merah Putih, dibikin. Ada lagi sekolah rakyat. Sudah ada sekolah negeri dan macam-macam. Terpikir itu, langsung dibikin. Dan Marsinah juga seperti itu. Kemudian yang lain satu lagi, ketika bertemu dengan Presiden Brazil, tiba-tiba dia katakan, saya mau mewajibkan bahasa Portugis gitu. Akan diwajibkan di Indonesia. Untuk apa gitu? Padahal di dunia yang bicara bahasa Portugis tidak banyak. Ya. Banyak di Brazil saja gitu. Di Brazil, ya. Di Brazil bahasa nasionalnya dan di Portugal itu. Gitu. Ya, baik. Jadi itu. Ya. Prof, di sini kopinya enak. Iya. Ya. Kita biasa ngopi di sini. Prof, berkenan ngopi di sini? Oh iya. Kopi hitam atau kopi inspirasi? Silakan apa yang inspirasi di sini ya. Kopi inspirasi ya, kita pesan kopi inspirasi 2 ya. Baik, Prof. Ini kalau kita bicara tadi ya nama-nama perempuan itu, ini sungguh menarik karena ternyata setiap kali yang terpilih juga selalu kan ramai juga dulu kan. Misalnya saja kita baca Kartini, itu kan juga pernah ramai dia sebagai pahlawan. Banyak bahkan ada perdebatan juga gitu mengenai Kartini ini. Kartini dengan Cut Nyak-Din. Nah, Cut Nyak-Din. Mana yang lebih pahlawan ini? Yang satu berjuang dengan senjata, yang satu dengan tulisan, pena gitu, dengan tulisan gitu. Mana yang lebih pahlawan gitu? Tapi ada perdebatan waktu itu antara Arsha Batiar dengan Pak Abdurrahman Surya Miharjo ya. Tapi kesimpulannya itu bahwa mereka itu sama-sama pahlawan, tetapi bidangnya berbeda gitu. Bisa dalam berbagai bidang. Tidak selalu yang mengangkat senjata. Betul. Untuk bertempur. Ya. Nah, mengenai Kartini ini juga menarik ketika dia sudah jadi pahlawan nasional. Kok semua orang itu memperebutkan Kartini gitu. Karena penulis Kristen itu mengatakan Kartini ini sangat akrab dengan Kristen gitu. Dia kalau di dalam suratnya itu kepada korespondennya di Belanda, dia akan memakai istilah Tuhan Bapa gitu. Kemudian yang kalangan Islam juga mengatakan Kartini ini
sangat terharu kalau mendengar Al-Quran itu dibaca gitu. Jadi sangat Islami gitu. Nah, Pram mengatakan bahwa Kartini ini dia senang kepada kebudayaan. Jadi bukan agamanya yang menonjol. Bukan soal gitu. keimanan. Bukan keimanan, tapi soal budaya. Budayanya gitu. Kemudian ada seorang penulis juga bahwa Kartini ini seorang Buddha cilik gitu. Maksudnya itu seorang yang penuh welas asih gitu. Oh. Nah, dari sisi agama Buddha, dari orang sisi Buddha juga agama bisa Buddha mengklaim gitu. begitu. Iya. Jadi ada perebutan agama seorang tokoh itu juga Bingkai agama ya. bingkai agama itu diperebutkan. Saling mengklaim ya. Betul, juga ada pahlawan yang lain, Patimura misalnya. Apakah dia itu beragama Kristen atau Islam gitu. Tapi bagi saya, apapun agamanya, Patimura itu, dia pahlawan nasional gitu. Lalu kemudian juga ada tokoh-tokoh lain kan yang kontroversial kan. Iya. Tan Malaka misalnya. Tan Malaka kan pernah diangkat pahlawan nasional kan? Betul. Tan Malaka. Tan Malaka oleh diangkat Bung Karno. Tahun berapa? tahun 63. 63. Diangkat pahlawan nasional tahun 63 dan beliau itu tanda petik itu mungkin guru bagi para Politisi pada saat politisi kaum pergerakan kemerdekaan gitu. Karena dia tahun 25 itu sudah menulis buku Nar Republik. Jadi buku menuju Republik Indonesia. Jadi artinya dia sudah memikirkan kita itu bukan kerajaan atau apa, tapi Republik Indonesia gitu. Nah, beliau kemudian berjuang di luar negeri, di mana-mana. Kemudian pada masa revolusi itu ditembak itu di Jawa Timur. Hari Puse yang menulis sepanjang hidupnya mengenai Tan Malaka itu menemukan makamnya itu di Kediri, di kaki Gunung Wilis. Jenazahnya itu menurut cerita-cerita itu makamnya di situ. Tapi pemerintah ingin diyakinkan, betul nggak itu cuma cerita wawancara saja. Nah, kemudian pihak keluarga lah yang kemudian mengambil inisiatif itu, melakukan penggalian dan melakukan pemeriksaan forensik dengan ada 3 orang dokter forensik dan dokter gigi. Tahun berapa itu? Tahun 80-an atau tahun? Bukan, baru pada era reformasi ini. Setelah orang mengenal teori DNA ya? Ya, setelah orang mengenal teori DNA dan kemudian tuh diambil DNA dari keponakannya, Zulfikar namanya, dicocokkan dengan DNA yang dari makam Tan Malaka itu, dari tulang belulangnya. Tapi ternyata DNA Tan Malaka dari tulang-tulang itu tidak muncul gitu. Oh, tidak muncul? Bukan tidak cocok tapi tidak muncul? Bukan tidak cocok, tidak muncul gitu. Dokter forensiknya itu sudah berusaha itu di beberapa laboratorium di luar negeri untuk mencoba mengeluarkan dari tulangnya itu DNA Tan Malaka. Tapi tetap tidak muncul gitu. Tapi ada yang orang mengatakan bahwa Tan Malaka ini waktu dia di luar negeri, dia itu dikejar oleh polisi Belanda, polisi Inggris, dan dia jago menghilang gitu. Ternyata sampai mati pun dia juga jago menghilang. Sampai DNA-nya itu tidak muncul gitu. Ada cerita hidup dan kemudian orang mati, dia masih menghilang juga. Tapi kontroversial pemberian penghargaan terhadap Tan Malaka apa ya waktu itu? Kontroversialnya pada masa Orde Baru, karena dia dianggap komunis. Jadi dia tidak diajarkan di sekolah. Nah, di Museum Gedung Juang itu ada foto pahlawan, 2 orang itu, Tan Malaka yang diangkat tahun 63 dan Alimin PKI yang diangkat tahun 64. Itu tidak ada fotonya gitu. Dicopot gitu. Bukan SK-nya yang dicabut. Bukan, dia masih tetap pahlawan. Iya. Jadi ini tidak pernah tuntas rupanya ya. Betul gitu. Dan juga hal yang sama juga berlaku terhadap di Angkatan Udara gitu. Jadi di Museum Angkatan Udara di Jogja pada masa Orde Baru, kalau menurut Pak itu seorang sejarawan yang arkeolog yang kocak juga, Pak Ayot Rohidi, mengatakan orang Indonesia ini nggak bisa menghitung gitu. Di dalam museum di Jogja itu ada museum Panglima Angkatan Udara, semuanya. Tapi ada Panglima Angkatan Udara yang pertama itu ada Suryadi Suryadharma ya. Lalu yang kedua itu Omar Dhani. Tapi dia terlibat G30S. Jadi yang ketiga dan seterusnya. Tapi yang kedua ini nggak ada gitu. Fotonya tidak ada? Fotonya tidak ada gitu. Jadi menurut Pak Mang Ayat ini, orang ini nggak bisa menghitung gitu. Jadi dari 1 kok langsung 3 gitu. Tidak tuntas ya kita ya? Selalu seperti itu. Gitu. Sama seperti terhadap Soeharto, tidak tuntas kita. Jadi katanya mau mencabut TAP MPR, ya, tapi ternyata tidak dicabut. TAP MPR nomor 11 tahun 98 itu tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Bebas KKN, Nah, TAP itu kemudian pada tahun 2003 dengan TAP nomor 1 tahun 2003 itu termasuk TAP yang diperiksa ya dari tahun 60 sampai tahun 2022 itu adalah TAP yang masih berlaku. Dan bahkan ditegaskan lagi itu masih berlaku sampai terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Jadi berarti masih panjang. Masih panjang karena sampai itu terlaksana gitu, itu masih berlaku. Nah, persoalannya di dalam TAP itu ada pasal 4-nya yang mengatakan bahwa tindakan pemberantasan korupsi itu dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk
terhadap pejabat tinggi negara seperti Presiden Soeharto. Oh, ada kalimat itu? Ada kalimat, ada nama Presiden Soeharto di situ gitu. Jadi itu pada hasil dari reformasi ya. Jadi kita ingin melakukan pemberantasan korupsi itu termasuk kepada Presiden Soeharto gitu. Nah, kemudian juga di dalam jawaban yang diberikan oleh pimpinan MPR kepada fraksi Golkar itu dikatakan bahwa tuntutan pidana terhadap Soeharto itu sudah dilakukan, tuntutan pidana korupsi, dan itu menjadi terhenti, menjadi gugur tuntutan itu karena yang bersangkutan meninggal. Meninggal dunia, ya tidak sempat dibawa ke pengadilan. Tidak sempat diadili. Nah, tetapi yang kedua, tuntutan perdata itu dilakukan terhadap yayasan-yayasan milik Soeharto. Nah, jadi hasil dari sidang pengadilan, kasasi sampai peninjauan kembali itu menyatakan yayasan Soeharto seperti Super Semar itu wajib mengganti kerugian kepada negara. Dan di dalam jawaban pimpinan MPR itu dikatakan itu belum dibayarkan sepenuhnya oleh yayasan Super Semar. Jadi mereka belum lunas membayar ganti rugi kepada negara itu. Apa konsekuensi dari kewajiban pembayaran itu? Artinya TAP itu tidak dilaksanakan. Mahfud MD itu mengatakan secara yuridis Soeharto itu sudah memenuhi syarat sehingga bisa diajukan sebagai pahlawan nasional. Saya mengatakan belum. Secara hukum belum karena proses perdatanya itu belum dituntaskan pembayaran ganti ruginya gitu. Tuntaskan itu dulu gitu. Jadi menggantung ya kita masih punya utang gitu. Punya utang seperti itu. Tapi isu tentang pemberian gelar pahlawan kan selalu kontroversial. Bagaimana pemberian gelar pahlawan terhadap Bung Karno tahun 1986? Bung Karno itu meninggal tahun 70 gitu. 16 tahun kemudian atas desakan berbagai pihak itu diberikan gelar pahlawan kepada Bung Karno. Nah, waktu itu Bung Karno itu jangan sendiri dihargai gitu. Jangan, jadi harus disamakan dengan pasangannya Hatta. Soekarno-Hatta gitu. Nah, sama seperti nama bandara Soekarno-Hatta. Jadi jangan Soekarno sendiri yang. Nah, kemudian itu namanya pahlawan apa? Ya pahlawan proklamator. Karena keduanya itu hanya dua pahlawan proklamator, tidak ada lainnya. Itu pada tahun 86. Kemudian ada persoalan dengan Soekarno ketika TAP MPR nomor 33 tahun 67 itu TAP itu sebetulnya mengatur ya, peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Itu sudah selesai dilakukan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah pertimbangan di dalam TAP itu disebutkan bahwa Soekarno itu membantu G30S tahun 65. Itu dalam TAP MPR tahun 1966? Dalam MPR nomor 33 tahun 67. Oh, tahun 1967. Sidang umum MPR dari MPRS ya kalau tidak salah ya? Masih MPRS. Dan itu mengatakan Soekarno itu dalam pertimbangannya. Jadi kalau keputusannya itu peralihan kekuasaan, tetapi pertimbangannya, nah dengan TAP itu dinyatakan tidak berlaku, pertimbangannya itu kan tidak hilang dengan sendirinya. Nah, bagaimana menyelesaikan itu? Nah, kemudian pada tahun 2012, Bung Karno diangkat kembali sebagai pahlawan nasional. Oh, 2 kali dia diangkat? 2 kali sebagai pahlawan nasional. Karena dianggapnya tahun 1986 itu belum pahlawan sah. Proklamator. Sah. Pahlawan nasional yang pada tahun 2012 ini sudah mengikuti undang-undang tahun 2009 yang mengatakan bahwa pahlawan nasional itu tidak boleh berkhianat kepada bangsa dan negara gitu. Nah, dengan mengangkat sebagai pahlawan nasional itu, Bung Karno itu tidak berkhianat kepada bangsa dan negara. Jadi terhapuslah tadi membantu kudeta G30S tadi gitu. Seru ya bicara tentang sejarah ini, bicara tentang isu mengenai pahlawan yang selalu ramai kontroversial dan nanti terkait dengan leadership ya, kepemimpinan. Kita minum dulu Prof, kopinya sudah jadi ya. Mau pakai tambah pemanis sedikit? Iya, ya, ini adalah pemanis tanpa gula, 0 kalori dari Trujiva ya. Coba kita coba ya. Oke. Jadi ini Trujiva, satu produk yang sekarang sedang kami kembangkan juga ya, Trujiva. Ini produknya macam-macam, diantaranya adalah ini, tapi nanti juga akan ada produk lain-lainnya ya menyusul. Baik, kita kembali lagi ke masalah sejarah dan tentang tokoh-tokoh yang kemudian kontroversial ramai dibicarakan. Saya kalau sekolah tahunya pahlawan itu yang saya ingat terus di kepala saya Pangeran Diponegoro begitu ya. Tapi tidak dinyatakan sebagai pahlawan ya dari era zaman Bung Karno sampai sekarang. Ada nggak Pangeran Diponegoro sebagai pahlawan? Pahlawan Diponegoro sudah pahlawan. Tahun berapa? Iya. Artinya resmi dibentuk oleh tim
pemberian gelar itu? Oh iya, Diponegoro itu sudah menjadi pahlawan nasional. Jadi Imam cocok ya, Diponegoro, Imam Bonjol, tokoh-tokoh sejarah. Iya, tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan itu terhadap Belanda gitu. Dan perjuangan mereka pada waktu yang hampir bersamaan gitu. Jadi perang Padri yang dipimpin oleh Imam Bonjol dan perang Diponegoro pada waktu yang berurutan. Perjuangan yang dilakukan pada masa itu bukan nasional gitu. Jadi perang Padri itu yang pertama itu 1821 sampai 1825. Kenapa berhenti tahun 25? Karena pasukan Belanda itu sangat terbatas. Mereka mau berperang dengan Diponegoro. Jadi mereka istirahat dulu, istirahat dulu gini. Ceasefire di sana. Ceasefire dulu. 25 sampai 30. Nah, selesai Diponegoro tahun 30, kembali lagi ke perang Padri yang kedua tahun 30 sampai tahun 37. Nah, tapi berbeda gitu karena perang Padri yang pertama itu kaum adat melawan kaum agama yang dibantu Belanda. Tetapi Imam Bonjol itu menjadi pahlawan justru karena dalam perang Padri yang kedua kaum adat dengan kaum agama ini bersatu melawan Belanda. Melawan Belanda. Jadi bukan perang saudara gitu. Nah, tapi dia mempersatukan. Dia mempersatukan melawan Belanda gitu. Ini menarik tentang hal-hal seperti ini. Seniman tadi ada Abdul Muiz. Ya, kenapa Raden Saleh tidak jadi pahlawan? Iya, ada persoalan Raden Saleh itu yang dia kan lama di luar negeri gitu. Nah, ini kan pertanyaannya itu apakah nasionalismenya itu bagaimana ya menakarnya gitu. Kalau saya melihat ya misalnya lukisan penangkapan Diponegoro itu sangat nasionalisme. Kita bandingkan dengan ada lukisan yang dibikin oleh orang Eropa gitu. Jadi terlihat nasionalisme keberpihakannya dalam perpandangan itu bisa kelihatan di situ. Indonesia atau Hindia Belanda pada saat itu ya sudah pernah diusulkan ya, tapi sampai sekarang itu belum lulus lah dalam ujian gitu, dengan para panitianya ini ya. Dan menarik juga bahwa tampaknya belum ada pelukis yang menjadi pahlawan nasional. Kita sudah mempunyai komposer. W.R. Supratman juga Ismail Marzuki itu sudah menjadi pahlawan. Kornel Simanjuntak belum? Kornel Simanjuntak belum gitu. Tapi pelukis itu belum ada gitu. Pelukis belum ada ya. Oke, baik. Terus kemudian juga ada lagi olahragaan juga belum ada. Olahragaan belum ada? Ya, itu kan yang aneh juga gitu. Karena kita mempunyai prestasi misalnya dunia badminton, bulu tangkis gitu. Kenapa tidak ada tokoh seperti atau diangkat tokoh seperti Tan Yuho misalnya yang sudah meninggal gitu. Ya, ini menarik ya, karena mereka juga mengharumkan nama bangsa gitu. Betul. Berjuang ya di luar negeri dan dalam negeri. Lalu kemudian juga ada nama-nama yang pernah diusulkan, seperti Bang Ali Sadikin. Itu pernah nggak dia diusulkan sebagai calon pahlawan? Bang Ali ini sudah berapa kali diusulkan? Sudah diusulkan dari Jawa Barat, nggak pernah dari DKI. Jakarta. Gitu. Ada persoalan yang menurut saya ini tidak orang ditolak itu mungkin karena dia dianggap pernah ikut dalam pemberontakan gitu. Tapi kalau dengan Bang Ali ini persoalan halal dan haram gitu. Bang Ali ini membangun Jakarta. Dari Jakarta yang kumuh itu menjadi Jakarta yang modern, membangun manusia. Jakarta. Ya, kampung-kampung yang kotor tuh dengan proyek MHT. Proyek MHT dan jangan lupa bahwa program keluarga berencana yang pertama itu sebelum bersifat nasional itu digagas oleh Ali Sadikin itu di Tanjung Priok dan berhasil. Itu yang menyebabkan kemudian Soeharto membuatnya mengadopsi secara nasional. Pembangunan itu kan membuatkan mungkin ada orang yang tergusur. Maka Bang Ali membuat LBH, Lembaga Bantuan Hukum. LBH disupport. Dia sediakan Taman Ismail Marzuki disupport dengan kuat sastrawan dan seniman gitu. Nah, dia membangun gelanggang olahraga, gelanggang remaja. Jadi dia membangun manusianya. Tetapi persoalan yang lain itu dia membangun itu menggunakan uang dari pajak judi gitu. Walaupun diisolasi di daerah pantai utara Jakarta itu ya. Iya, dan terbatas juga. Betul, dan yang boleh masuk ke sana. Isunya itu. Iya, saya mendengar loh seperti itu. Padahal seharusnya tidak menjadi alasan untuk menolak Ali Sadikin. Jadi sampai sekarang Ali Sadikin belum, walaupun termasuk yang 40 orang yang dicalonkan gitu. Kalau tokoh bisnis ada nggak? Pahlawan-pahlawan nasional itu kan kebanyakan itu tokoh politik ya. Menciptakan lapangan pekerjaan dengan gagasan tertentu. Bahkan Garuda Indonesia dulu itu kan yang menyumbang itu ada tokoh Aceh yang menyumbang, yang memberikan emasnya. Iya betul. Itu kan luar biasa pada masa itu. Iya, tapi yang banyak juga ya tentunya tokoh militer. Dan ada kecenderungan sekarang beralih ke agama gitu. Oh, ke agama. Iya. Jadi kalau dulu itu yang dominan itu tentara ya, zaman sekarang Pak Harto, ada tren juga yang banyak itu kiai. Oh. Sampai sekarang? Belakangan ini. Jadi agama spesifik Islam begitu ya? Iya, walaupun ada juga yang lain dari Islam ya. Tapi satu contoh juga bahwa perhatiannya terhadap agama yang di luar itu masih kurang. Contohnya 2 tahun atau 3 tahun ini diusulkan Franseda gitu. Dari Flores itu belum ada pahlawan nasional. Tapi Franseda itu
sangat banyak jasanya. Dia dari Katolik. Dalam Irian Barat pada waktu itu beliau juga luar biasa. Beliau aktif gitu, mengatasi melobi inflasi, di Belanda gitu kan. IGGI dan sebagainya. Dan dulu. di dalam peralihan masa Orde Baru, beliau kan juga Menteri Keuangan. Nah, kenapa? Saya tidak tahu kenapa bisa lewat gitu namanya. Berarti dia calon dari 40 orang yang diusulkan itu gitu. Tahun ini? Dari 2 tahun yang lalu. Tapi tahun ini masih ada, tapi kok tidak dipilih gitu. Lalu kemudian juga ada pahlawan yang suami istri. Iya, betul. Jadi ada 3 pasang pahlawan Ya. suami istri itu. Yang pertama itu Cun Nyak-Din dan Tuku Teguh Umar. Kemudian K.A.J. Ahmad Dahlan itu Ya. dengan Nyi Ahmad Dahlan istrinya. Ya. Nah, kemudian Soekarno dengan Fatmawati. Ya. Ada lagi usulan dari Jawa Barat itu untuk mengangkat Inggit. Inggit, istrinya Bung Karno. Namun ada penolakan itu terhadap Bu Inggit itu pertama karena syarat pahlawan nasional ini adalah orang yang berjuang sepanjang hayatnya. Dan beliau sangat besar jasanya mengantarkan Bung Karno ke gerbang kemerdekaan. Melewati masa beliau ditangkap, Betul. diasingkan. Betul, sampai ke ND dan lain-lain. Tetapi tahun 42 beliau bercerai dengan Bung Karno. Tapi setelah itu tidak ada lagi kegiatan beliau. Konon kabarnya beliau jualan jamu dan lain-lain. Tapi tidak ada aktivitas yang berhubungan dengan perjuangan gitu. Nah, jadi padahal satu persyaratannya itu adalah berjuang sepanjang hayatnya. Walaupun ada juga yang mengatakan ada pandangan yang lain. Ya janganlah ada 2 istri Bung Karno di dalam album bangsa ini. Album Itu bangsa ini, tidak mempopulerkan poligami katanya gitu. Tapi ya. itu alasan yang tambahan saja. Alasan yang utamanya itu Tidak anggap berjuang sepanjang hayatnya gitu, hayatnya. sepanjang hayatnya Ya. gitu. Terakhir ini sekarang dengan diangkatnya Soeharto sebagai pahlawan nasional, Pasangan ada pasangan berikutnya. lagi dengan dengan Tin Ibu Soeharto Tin, gitu, ya. Ibu Tin, pahlawan nasional yang dulu diangkat tanpa melalui prosedur standar gitu. Oh, tanpa melalui prosedur standar. Pada masa Orde Baru sudah mulai dilakukan ya penataan, Ya. pencalonan itu dari kabupaten kota, Ya. provinsi, ke Kementerian Sosial, ke Dewan Gelar dan Presiden. Tapi ada 2 orang itu yang tanpa itu gitu. Yang pertama itu adalah Basuki Rahmat Ya. yang berjasa betul membawa Super Semar dari Bogor ke Jakarta tahun 66. Ya. Nah, Basuki Rahmat itu diangkat pada hari kematiannya. Jadi bukan hanya pada itu ya. Soeharto itu melayat agak anehnya 2 kali ke rumahnya gitu. Basuki Rahmat. Basuki Rahmat. Dan pada hari itu juga Basuki Rahmat diangkat itu tahun 69 sebagai pahlawan nasional. Apa cerita sejarah di balik itu? Bahwa beliau sangat besar jasanya Kepada Pak Harto. pada Pak Harto membawa. Semacam bapak angkatnya Pak Harto ya, begitu ya? Saya tidak mengatakan bapak angkat, tapi Super Semar itu yang menyebabkan Soeharto itu memperoleh kekuasaan gitu. Kemudian tahun 96 istri Soeharto, Ibu Tin Ibu itu Tin, meninggal bulan April, dan bulan Juli beberapa bulan kemudian itu diangkat Sebagai sebagai pahlawan pahlawan. nasional gitu. Oleh suaminya, oleh Pak Harto. Oleh Almarhum presiden Harto. gitu. Terjadi seperti itu ya? Iya. Oke. Lalu kemudian juga ada lagi yang, nah ini bukan pengusaha, tapi ya pengusaha juga. Dia pejuang pengusaha. Mendirikan Bank BNI, yaitu kakeknya Prabowo. Itu sudah dijadikan pahlawan belum? Belum gitu. Ya. Tapi begitu Prabowo diangkat menjadi presiden, Ya. ada beberapa orang sejarawan itu yang sudah bersemangat membuat seminar tentang pencalonan pahlawan. Jadi yang pertama itu adalah Sumitro Djahadikusumo, ayah dari Prabowo. Dari Prabowo ya. Nah, yang kedua itu Margono Margono, pendiri Bank BNI. Djahadikusumo, Ya. pendiri Bank Sentral gitu. Nah, Bank Sentral saat itu. bukan hanya itu gitu ya. Menteri Kebudayaan Fadlizon itu lebih lagi dari itu ya. Menurut saya berlebihan juga karena ketika meluncurkan buku tentang Margono Djahadikusumo, Fadlizon itu mengatakan selama ini kita mengenal Bung Hatta itu sebagai bapak koperasi. Fadlizon itu ingin menggeser Bung Hatta. Jadi yang bapak koperasi yang tepat itu adalah Margono Djahadikusumo. Sedangkan Bung Hatta itu dikasih jabatan yang lain itu bapak ekonomi rakyat. Ya. Padahal selama ini kita belajar di sekolah, kalau koperasi itu ada bapak koperasi itu Bung Hatta gitu. Bung Hatta, Ini ya. kok mau direshuffle oleh Fadlizon. Gitu. Pahlawan bisa direshuffle ya? Ya itulah gitu. Dan bukan hanya itu yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan yang sekarang ini ya. Dia menetapkan hari-hari untuk menggalakkan pantun itu ada hari pantun gitu. Dan juga supaya ada anugerah kebudayaan itu ditetapkan hari kebudayaan. Tetapi yang lucunya itu hari kebudayaan itu adalah tanggal 17 Oktober gitu. Yang bertepatan Dengan ulang hari tahunnya Prabowo Subianto gitu. Ini ala Indonesia begitu ya? Baik ya. Lalu kemudian kita bicara tentang pemberian gelar Soeharto yang kontroversial, ramai dan kemudian menimbulkan pro kontra di masyarakat ini. Selalu wajar nggak pro kontra seperti ini? Kalau kita lihat tadi kan sepanjang sejarah selalu ada tokoh-tokoh yang tertentu yang melewati beragam generasi juga menimbulkan kontroversi. Tapi kita juga menyaksikan bahwa selama memerintah Presiden Soeharto itu juga
ada tindakan-tindakan yang masih dicatat oleh para penerusnya. Apa catatan dari Bung Aswi? Pencalonan Soeharto ini adalah pencalonan yang terpanjang juga barangkali di dalam pencalonan pahlawan nasional. Artinya lebih dari 1 dekade atau lebih. Atau lebih. Jadi Soeharto itu meninggal tahun 2008. 2008 ya. Jadi 2009 itu sudah mulai ada pencalonan seminar tentang peran Soeharto. Seminar itu diadakan di Surakarta, Ya. oleh KNPI Surakarta, di Hotel Lorin, hotel milik Tommy Soeharto. Jadi jelas ini penggagas utamanya itu KNPI, bagian dari Golkar, dengan bertempat di hotel milik Tommy Soeharto. Nah, pembahasnya pada waktu itu ada Bupati Karanganyar, dan kemudian ada Budiawan, sejarawan dari Gajah Mada, dan kemudian saya di dalam seminar yang pertama itu Bupati Karanganyar itu mengatakan ya terserah kepada masyarakat, saya akan sampaikan nanti. Tapi kami berdua, Budiawan maupun saya, mengatakan Soeharto itu adalah tokoh yang kontroversial. Tokoh yang kontroversial dalam arti dia melakukan banyak hal, membangun, tapi juga banyak kerusakan juga yang dilakukan oleh tokoh ini gitu. Jadi karena tokoh kontroversial sebaiknya tidak diusulkan. Kemudian beberapa bulan kemudian diadakan seminar ulang dengan pembicara yang berbeda gitu. Nah, baru tahun 2010 itu mulai diusulan pertama, tahun 2015 diusulkan lagi, dan tahun 2025 ini usulan yang kesekian kalinya. Nah, alasan untuk menolak itu karena tadi TAP nomor 11 tahun 1998 yang menyebut nama Soeharto itu di dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Jadi itu dilakukan pemberantasan korupsi itu tanpa pandang bulu, termasuk terhadap Presiden Soeharto. Gitu. Itulah yang menjadi ganjalan gitu. Itu yang menyebabkan kemudian fraksi Golkar itu menyurati pimpinan MPR menanyakan status dari TAP itu. Dan jawabannya TAP itu masih berlaku, tidak bisa dicabut oleh MPR. Nah, jadi artinya nama Soeharto masih ada di situ, tapi dikatakan dia sudah menjalani 2 hal, tuntutan pidana dan perdata. Tuntutan pidana itu sudah gugur karena dia meninggal, tuntutan perdatanya masih belum diselesaikan karena masih ganti rugi dari masih ada utang kepada negara. Gitu. Artinya ini harus diselesaikan. Harus diselesaikan dulu gitu. Nah, persoalan penolakan yang lain tentu muncul dari kalangan mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM berat yang terjadi sepanjang Orde Baru. 2023 bulan Januari, Presiden Joko Widodo itu mengatakan ada 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru dan bersambung pada era reformasi, dan itu termasuk pelanggaran HAM berat tahun 65, ada pembunuhan misterius dan lain-lain gitu. Itu kan belum diselesaikan. Seandainya belum diselesaikan secara yudisial, seharusnya non-yudisial bisa dilakukan. Non-yudisial, bukan rekonsiliasi, ada kompensasi ada rehabilitasi terhadap para korban itu. Itu yang belum dilaksanakan gitu. Itulah catatan kita tentang pemberian gelar pada Soeharto. Betul gitu, tetapi yang lainnya itu kan kalau dari ada 500 orang akademisi, aktivis yang menulis surat menolak pencalonan Soeharto itu pertama ya terkait dengan HAM, juga terkait dengan demokrasi, kemudian juga terkait dengan pembungkaman atau pelarangan ya pers dan lain-lain yang dilakukan oleh Soeharto gitu. Ya, seru kita berbicara tentang sejarah. Kalau ada pelajaran yang bisa kita ambil dari pemberian gelar pahlawan ini, apa sih pelajaran yang penting sebelum kita tutup percakapan kita? Apa gunanya bagi bangsa ini supaya kita bisa melakukan sesuatu yang lebih produktif, tidak selalu ribut terus, dan kemudian menjadi apa pahlawan itu sebetulnya? Saya sendiri mempunyai pandangan ya, karena ada 40 orang sejarawan, 40 calon yang diajukan, malah tambah lagi 49. Kan tidak pada diangkat semua, bahkan ada yang antri gitu sampai 15 tahun. Itu kan seperti antri naik haji gitu, 15 tahun menunggu. Nah, saya berpandangan itu sebaiknya kita membedakan pahlawan nasional dengan pahlawan daerah. Gitu. Jadi tidak semuanya tokoh yang di daerah itu, yang ruang lingkup perjuangannya itu lokal gitu, ya angkat saja menjadi pahlawan daerah. Kemudian yang satu lagi itu pahlawan nasional, itu kan membatasi jumlah yang diusulkan, membatasi juga konflik atau nuansa politisnya, dan itu sudah dilakukan. Dan kita bacanya juga merasa aneh. Soeharto, pahlawan Jawa Tengah, Abdurrahman Wahid, Jawa Timur. Loh, ini tokoh nasional, masa disebutnya Jawa Timur, itu Jawa Tengah? Pihak pengusulnya.
Jadi pengusulnya itu bisa berasal dari daerah mana? Ada 3, tempat dia lahir, atau tempat meninggal, atau tempat dia berkiprah gitu. Oh, Jadi Ali Sadikin itu diusulkan pernah dari Jawa Barat, dan juga pernah dari DKI gitu. Ya, jadi pelajaran yang bisa kita ambil antara lain adalah agar ini kita bedakan pahlawan nasional dengan pahlawan yang lokal-lokal setiap daerah yang memiliki ciri khas sendiri. Jadi kita tidak memaksakan menjadi pahlawan nasional. Iya betul. Jadi tidak dipaksakan menjadi pahlawan nasional. Kemudian juga jangan lupa gitu, kita mengangkat pahlawan nasional ini untuk memberikan contoh atau teladan gitu. Nah, dari pahlawan nasional yang diangkat pada masa lalu itu, contoh keteladanan itu adalah pengorbanan gitu. Kita lihat contoh orang-orang yang Muhammad Natsir, Haji Agus Salim, orang yang sampai akhir hayatnya itu tidak punya rumah gitu, harus ngontrak. Nah, Natsir yang bajunya itu ada tambalan semacam. Jadi perjuangan kesederhanaan itu ada pada tokoh-tokoh pada masa lalu yang kita angkat itu. Dan perlu kita ceritakan kembali ya. Itu kita ceritakan kembali. Ya seperti ini mereka berjuang gitu. Nah, barangkali juga nanti Buya Syafi'i Ma'arif ya, barangkali termasuk orang yang barangkali perlu kita pikirkan. Betul. Dengan kesederhanaan. Jadi tokoh-tokoh yang seperti itu yang layaknya diangkat. Bahkan tidak usah jauh-jauh. Sebetulnya sudah ada yang pernah disebut tapi tidak diangkat juga. Jenderal Polisi Hugeng. Itu orang yang sederhana, orang yang betul-betul anti korupsi gitu. Tapi kenapa tidak diangkat juga gitu? Kalau tokoh reformasi ada yang sudah mendapatkan, yang meninggal karena mereka berjuang dalam reformasi kemarin tahun 98 itu. Dulu ada yang disebut dengan pahlawan Ampera ya. Tapi setelah itu kemudian waktu 98 itu ada dari Trisakti ya, tetapi itu tidak termasuk pahlawan nasional gitu. Tidak masuk dalam kategori itu ya. Baik ya. Jadi dulu Arif Rahman Hakim ya. Dulu Arif Rahman Hakim itu pahlawan Ampera gitu. Ampera walaupun agak aneh juga ya, karena di dalam undang-undangnya disebutkan pahlawan Ampera itu masuk pahlawan nasional, tetapi Kementerian Sosial tidak menganggap bagian dari pahlawan nasional gitu. Baik, Prof. Asfi, terima kasih banyak sudah hadir di sini berbagi cerita kepada masyarakat dan mengetahui lebih banyak tentang sejarah. Ini penting sekali bagi kita untuk membaca karena dari situlah kita mengenal jati diri kita dan kita bisa melihat figur-figur yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan kita. Ada cerita bagaimana pahlawan diberikan pada saat situasinya adalah kita membutuhkan persatuan. Dan pihak lagi adalah situasi yang berbeda lagi. Tapi juga ada cerita tentang bagaimana pemimpin itu memperhatikan keluarganya. Dan mungkin itu adalah sebagai upah untuk kompensasi terhadap kesedihan yang dalam. Jadi barangkali di situ juga perlu ada koreksi bagi kita dalam pemberian gelar-gelar ini ke depan. Karena negeri ini adalah negeri gelar ya. Banyak orang yang tidak senang kalau nama gelarnya tidak disebutkan dalam undangan pernikahan dan sebagainya. Seringkali kita terima undangan, mohon maaf jika kami salah menyebut nama gelar Anda dan sebagainya. Sedangkan kita takut-takut menyebut gelar kita ya. Seperti kita ini profesor ini adalah orang yang bekerja karena mengajar begitu ya. Kalau kita tidak mengajar ya kita tidak boleh dipanggil profesor begitu kurang lebih. Tapi saya kira kita juga harus menghapus budaya feodal bahwa gelar itu bukanlah suatu gelar feodal, tapi itu adalah soal keterkaitannya dengan apa yang dilakukan oleh masing-masing orang. Ya, terima kasih Bu Asfi. Ini adalah satu kehormatan bagi kita sudah membicarakan ini dan stay relevant.